Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahru Akbar Rahim dari Fakultas MIPA Program Studi Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Uji aktivitas antibakteri dari ekstrak etanol buah alkesa terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan juga Escherichia coli dengan menggunakan metode difusi agar sumuran. Adapun pokok bahasan yang akan saya bahas yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan manfaat, tinjauan pustaka, metodologi, prosedur kerja, hasil, dan pembahasan. Adapun latar belakangnya seperti yang kita tahu, diare merupakan kondisi di mana seseorang mengalami buang air besar berlebih atau defekasi dengan frekuensi lebih dari 3 kali dalam sehari, yang ditandai dengan fase encer. Seperti yang kita tahu menurut WHO, diare merupakan penyebab kematian terbesar kedua pada anak usia di bawah 5 tahun, di mana menurut Rikesdas, di mana 8% orang Indonesia mengalami diare dan 7% anak usia 5 hingga 14 tahun mengidap diare. Adapun latar belakangnya di sini, alkesa memiliki banyak manfaat seperti daunnya sebagai antibakteri, kulit batang buah alkesanya sebagai antioksidan, serta daun dan bijinya sebagai inflamasi, menekan rasa nyeri dan fokus peptik. Sehingga saya tertarik untuk meneliti ekstrak etanol buah alkesa sebagai efek aktivitas antibakteri. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana aktivitas antibakteri ekstrak etanol buah alkesa terhadap bakteri Staphylococcus aureus serta berapakah KHM-nya. Adapun tujuan penelitiannya itu untuk mengetahui efek aktivitas antibakteri ekstrak etanol buah alkesa terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan juga Escherichia coli serta menentukan konsentrasi hambat minimumnya. Adapun manfaatnya yaitu semoga agar menambah pengetahuan terkait potensi penggunaan ekstrak etanol buah alkesa sebagai aktivitas antibakteri dan sebagai sumber informasi untuk mengembangkan obat dari ekstrak buah alkesa. Adapun tinjauan pustakanya di mana buah alkesa yang saya gunakan yaitu buah yang tidak terlalu matang, dan di sini terdapat tanda-tanda buah matang yaitu dengan warna kuning, tekstur lunak, rasa manis, dan terdapat serat. Ada pula buah mudanya yang berwarna hijau, tekstur kulit yang kasar, rasa pahit dan asam. Selanjutnya ada pula bakteri yang saya gunakan pada penelitian ini yaitu bakteri Staphylococcus aureus sebagai bakteri gram positifnya, serta Escherichia coli sebagai bakteri gram negatifnya. Ada pula metodologinya dan prosedurnya yaitu di mana ini dilakukan pengumpulan dan determinasi buah alkesa, kemudian dilakukan pembuatan sintesia buah alkesa yang meliputi sortasi, pencucian, perajangan, pengeringan, sortasi kering, dan penghalusan. Selanjutnya dilakukan pembuatan ekstrak buah alkesa. Di sini menggunakan ekstraksi maserasi selama 3 kali 24 jam menggunakan pelarut etanol 96% dan dipekatkan menggunakan rotary vacuum evaporator. Selanjutnya, dilakukan pengujian aktivitas antibakteri dari buah alkesa dengan masing-masing konsentrasi yaitu 100%, 85%, 70%, 55%, dan 40%. Dan diturunkan lagi menjadi 39%, 38%, 37%, 36%, dan 35%. Dan pula ini merupakan hasil determinasi tanaman alkesa. Kemudian ini merupakan hasil diameter zona hambat ekstrak etanol buah alkesa terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan juga Escherichia coli. Di mana kontrol negatif yang saya gunakan yaitu DMSO dan juga kontrol positifnya ciprofloxacin. Nah, dapat dilihat di sini pada konsentrasi 100% hingga 40% ini masih menghasilkan efek aktivitas antibakteri. Kemudian diturunkan lagi konsentrasinya untuk mencari konsentrasi hambat minimumnya dengan konsentrasi yang dicari yaitu 39%, 38%, 37%, 36%, dan 35%. Di sini, pada konsentrasi 39 hingga 36%, ini masih menghasilkan antibakteri. Namun pada 35% ini tidak menimbulkan zona hambat. Ini merupakan hasil aktivitas antibakteri, sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam uji aktivitas antibakteri dari ekstrak etanol buah alkesa,
terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan juga Escherichia coli dengan menggunakan metode diffusi agar semburan diketahui dapat menghasilkan aktivitas antibakteri dengan konsentrasi ekstrak terbesar yaitu 100% dan konsentrasi hambat minimumnya yaitu terdapat pada konsentrasi 36%. Adapun sarannya yaitu dengan adanya penelitian ini yang telah dilakukan, diharapkan dapat melanjutkan penelitian dengan mencari senyawa yang mempunyai aktivitas antibakteri dari ekstrak buah alkesat. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.